Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali di dalam kasih Tuhan, kita boleh berjumpa melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita akan kondisi kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan. Pemazmur mengungkapkan ketidakberdayaannya dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati, seraya memohon belas kasihan dan penyembuhan dari Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Menunjukkan betapa dalamnya rasa sakit yang dialami, baik fisik maupun emosional, yang membuat tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaan ini dia mencari pelipur lara, dan hanya kepada Tuhanlah dia berharap mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita juga merasa terhimpit dengan masalah yang datang begitu berat, entah itu dalam bentuk penyakit, persoalan hidup, atau perasaan yang penuh kecemasan. Dalam momen seperti itu, kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati, seperti pemazmur yang tidak segan mengungkapkan kelemahannya. Kita pun bisa berseru kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber penyembuhan dan pemulihan. Di saat-saat terendah kita, Ia selalu ada untuk mendengarkan seruan kita. Tuhan tidak hanya peduli pada kondisi fisik kita, tetapi juga pada seluruh keberadaan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh. Renungan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati, dan dengannya kita dapat menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, meskipun jalan yang harus dilalui terkadang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan kita. Nas ini mengandung makna yang mendalam tentang ketergantungan kita kepada Tuhan di tengah penderitaan. Berikut beberapa hal yang perlu kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, kejujuran dalam penderitaan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pemazmur dengan terbuka mengungkapkan rasa sakit dan penderitaannya. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap keadaan, kita tidak perlu menyembunyikan perasaan atau kesulitan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kondisi kita, dan Dia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang jujur dan terbuka, tanpa harus ditutup-tutupi. Yang kedua yang perlu kita renungkan bersama adalah kebergantungan kita kepada Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pemazmur tidak hanya mengungkapkan penderitaannya, tetapi juga memohon dengan rendah hati untuk belas kasihan dan penyembuhan dari Tuhan. Ini menunjukkan kebergantungannya penuh pada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan pemulihan. Dalam hidup kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan penyembuhan sejati, baik secara fisik, emosional, maupun secara spiritual. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah pentingnya berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kasihanilah aku Tuhan adalah seruan yang menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak ragu untuk memanggil Tuhan dalam kesulitan kita. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, seruan kita kepada Tuhan adalah bentuk komunikasi dan hubungan yang dalam dengannya.
Ketika kita merasa tak berdaya, Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk mencari kekuatan dan penghiburan. Poin yang keempat yang perlu kita renungkan adalah penyembuhan yang tidak hanya secara fisik. Saudara-saudara terkasih, meskipun ayat ini berbicara tentang tubuh yang gemetar, makna penyembuhan dari Tuhan tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan jiwa dan roh. Penderitaan fisik seringkali berhubungan dengan pergumulan batin yang mendalam, dan Tuhan memahami kedalaman itu. Tuhan mampu menyembuhkan kita secara menyeluruh. Hal yang kelima yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah harapan di tengah-tengah penderitaan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di balik seruan pemazmur yang penuh kesakitan, ada harapan yang besar akan pemulihan dari Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala kesulitan tantangan kita kepada Tuhan. Jangan menyerah dalam kesulitan, melainkan terus berharap dan mencari pertolongan Tuhan, karena Dia adalah sumber penyembuhan dan harapan kita. Karena itu, lewat renungan ini kita diingatkan bahwa dalam setiap keadaan kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada untuk mendengar seruan kita, dan Dia memberikan penyembuhan yang sejati. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Sebesar apapun kesulitan tantangan kita hari ini, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan selalu mendengar setiap seruan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.